Banyak netizen Konoha guys yang mengatakan bahwa di komentar-komentar itu ya, banyak mengatakan bahwa Malaysia krisis beras, Malaysia krisis beras, Malaysia rakyatnya banyak tidak makan, artinya beras itu sangat susah dicari. Apakah betul apa yang dikatakan netizen Konoha ini guys ya? Tentu kali ini, video kali ini kita akan melihat apa yang terjadi di Malaysia tentang beras ini. Apakah memang krisis ataukah banyak beras di Malaysia? Mari kita sama-sama tengok videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi guys dengan saya Rahmat di channel Rahmat Pon Channel, channelnya orang Kota Pontianak. Salam serumpun, salam persaudaraan. Gimana nih kabarnya? Semoga kabarnya sehat selalu ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Di video kali ini guys ya, ini tentang lagi-lagi beras, yang mana di sini ya banyak netizen Konoha ya yang berkomentar. Apakah ini komentar hanya sesuai fakta atau tidak guys ya, sehingga banyak ya, saya mohon maaf sekali lagi ya, saya sebagai rakyat Indonesia gitu guys ya, bahwa memohon maaf kepada rakyat Malaysia mungkin atas omong-omongan ataupun perkataan-perkataan para netizen Konoha yang memang mungkin tidak sesuai dengan fakta ya. Karena di video kali ini kita sama-sama akan melihat bagaimanakah kondisi di Malaysia ya, yaitu daripada segi dalam hal beras ya, bahwa dia katakan netizen Konoha banyak mengatakan di Malaysia itu krisis beras ya, sehingga banyak impor dari Indonesia. Seperti itu ya. Terus apakah yang terjadi di Malaysia? Apakah memang betul di Malaysia itu krisis beras? Dan di video kali ini ya kita akan melihat ini langsung orang Indonesia itu langsung melihat dan mencari ya di kedai-kedai di Malaysia. Apakah memang beras itu langka atau tidak? Oke, mari sama-sama kita tengok videonya. Buat korang semua mungkin yang belum support channel ini, bolehlah kiranya untuk support channel ini, subscribe, like, dan komentar. Jika yang sudah support channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas kebaikan teman-teman semuanya. Mari kita tengok videonya sama-sama. Jom. Berasnya. Oke guys, kita tengok. Ini. Oh, Beras semuanya masih Ini beras bagus berkualiti. ini beras Harganya berlambak. cuma geng RM34 10 kilo. Mana oh, kan? wah. RM34 RM34. Mana yang Ini katanya 10 kilo ya? 10 kilo. langka ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan wabarakatuh. Farhan dan juga Mas Iki. Di video kali ini Mas Farhan akan kasih tunjuk kepada para netizen Konoha yang kepanasan, yang katanya di Malaysia gak ada beras, Mas Iki. Oh, parah. krisis beras ataupun orang Malaysia itu kelaparan. Oh, parah sih. Katanya kelaparan. Kita kasih tunjuk fakta yang sebenarnya yang ada di kampung Mas Farhan. Mas Farhan tempat bekerja ya Mas Farhan. Oke. Mas Iki ya. Bukan kampung, tempat kerja. Tempat kerja di perkampungan, kita pergi di kedai runcit ya Mas ya. Oh, kedai runcit. Katanya di apa ya? Di Malaysia Di Malaysia krisis beras, kehabisan beras, kehabisan kekurangan beras. Katanya minta bantuan ke Indonesia penasaran. Dan kita kasih tunjuk seperti apa keseruannya. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah asal jangan bergaduh. Oke. Kita langsung ke kedai runcitnya. Mas Iki juga beli beras juga ya? Beli beras juga. Beras juga. Mas Farhan juga beli beras juga. Oke, sebelum kita lanjut guys ya, ini nanti linknya ya, video dari abang Mas Farhan ini guys ya, boleh nanti linknya saya sertakan di deskripsi di bawah guys. Boleh korang support channel daripada bang Mas Farhan ini guys ya. Wah, ternyata ini adalah kedai runcit di Malaysia. Terus apa ya, tertampar fakta istilahnya ya, netizen Konoha ini yang mengatakan Malaysia itu krisis beras segala macam. Ternyata tuh banyak sekali beras di Malaysia. Tapi saya itu salut guys kepada netizen Malaysia ya khususnya. Jadi walaupun mungkin banyak netizen Konoha ini yang komentar seperti itu ya guys, tentu ya kadang menyakitkan hati ya teman-teman semuanya di Malaysia. Tapi saya salut juga kepada netizen Malaysia yang menyikapi ya komen-komentar seperti ini tidak dimasukkan ke hati gitu guys ya. Dan ya mohon dimaklumi gitu guys ya. Saya juga sebagai rakyat Indonesia mohon maaf ya guys ya. Mungkin banyak netizen Konoha yang ya begitu komennya yang menyakitkan hati, padahal ini tidak sesuai dengan fakta sebenarnya di Malaysia guys ya. Mungkin di bandar-bandar teman-teman ya, di kota-kota teman-teman, apakah memang
beras ini langka atau seperti apa guys ya? Mungkin boleh bantu di komentar di bawah guys. Oke, kita lanjut lihat ya. Seperti apakah keadaan beras di kedai runcit di Malaysia. Kedai runcit itu apa sih? Bandar di mana guys? Kuala Lumpur atau di mana guys? Oke, kita tengok ya. Ada banyak. Ada banyak Mas Iki. Ya, Oh, ini berasnya. ini Oh, beras semua geng. beras semua itu. Nih. Ini beras semua ya Mas Iki. Ini beras bagus berkualiti. Oke. Ini beras Harganya berlambak. cuma geng RM34 10 kilo. Mana? 34 ringgit. 34 10 kilo. Ringgit. Ini 10 kilo ya. Oh, murah guys, murah ya. Oh, kamu pakai ini Mas Iki? Enggak, aku yang enak sedikit. Kena sedikit. Yang mana Mas Iki? Oh ini ya, berapa ini Mas Iki? 51. 51. Yang dikatakan beras tempatan itu yang mana Mas Iki? Beras tempatan. Oh, beras yang subsidi. Ini kayaknya. Oh yang ini ya. Ah ya, RM26. Oh, ini yang 10 kilo, subsidi. 26 ringgit. Murah banget beras. Murah Tapi guys. kita tak pakai yang ini ya Mas Iki. Ya karena kita warga asing, kita harus beli yang ini. Oh. Mas Farhan beli yang ini. Itu Ini. beras bagus. Ini beras bagus Mas Iki. Oke, subsidi ya. Nah, kita kerja susah, kita beli ini ya Mas Iki. Mas Iki beli. Saya juga ini guys ya. Apakah mungkin di Malaysia ya bagi yang rakyat-rakyat ataupun warga asing lah ya, bukan hanya Indonesia gitu guys ya, warga-warga asing negara-negara lain yang mungkin bekerja di Malaysia segala macam. Apakah apa bisa untuk membeli ya beras-beras atau barang-barang pokok lainnya kayak minyak, kayak gula segala macam yang subsidi dari kerajaan. Apakah boleh membelinya seperti itu guys ya, ataupun khusus memang orang-orang tempatan yang boleh membeli kebutuhan-kebutuhan pokok yang memang disubsidi oleh kerajaan gitu. Mungkin korang boleh bantu di kolom komentar guys ya. Oke, kita next ya. Itu Mas Farhan beli ini. Oke. Nah, ini berasnya berlambak banget. Oh, banyak. Berlambak Beras ya. semua. Beras semua. Semua ini. beras. Ini ada yang harga macam-macam di sini harga berasnya. Oke. Ini harga 48. Oke. Ini 34. 24 ringgit. 80 bagus mungkin ini. Ini 83. 33. 33. 33. Iya, 30. CRS. Yang ini 34. Ini semua. 26 ini subsidi. Oh, yang ini subsidi. Oh, Nah, itu ini yang subsidi guys ya. 26. Kita tak beli ini ya beras. 26 Ya. ringgit. Kita beli ini. Wah. Nah, itu dia para sahabat. Mas Farhan tadi sudah pergi beli beras yang ada di kedai ya para sahabat, di kedai runcit gitu. Kedai runcit. Dan ini dia buktinya. Jadi Mas Farhan setiap bulan beli beras yang ini para sahabat, yang beras jasmine ini. Jasmine. Karena bagi pekerja atau warga asing tak boleh Oh, seenaknya tak boleh ya ternyata ya. menikmati barang subsidi yang ada dekat Malaysia. Okey, Macam itu para okey. sahabat, kita harus beli beras yang apa ya, yang tak ada subsidi macam Okey, itu, yang tak okey. ada kawalan oleh kerajaan Malaysia macam itu, semacam minyak dan juga gula. Oh. Kita sebisa mungkin macam itu, kita harus banyak berterima kasih. Jangan kita untuk apa ya, malah mengambil haknya orang Oh tempatan iya, macam betul, itu, para betul, sahabat. guys, ya. Kan banyak di video-video banyak orang yang tak faham ataupun warga asing, bukan hanya dari Indonesia macam itu, dari warga-warga lainnya, dari negara-negara lainnya, mereka tak faham beli minyak dan juga beli beras subsidi. Okey. Itu tidak dibenarkan. Kalau mereka berjumpa di tempat di kasir diperbolehkan jual beli ke warga asing, maka akan dikena tindakan macam itu. Okey. Ketika Mas Farhan tengok dalam sebuah video macam itu. Jadi Ternyata begitu, itu guys, ya. tadi Mas Farhan ketika beli beras di dekat pasar, bukan pasar ya, dekat kedai runcit, Oke. sangatlah mustahil ketika di dalam media sosial yang katanya Malaysia sangatlah membutuhkan Indonesia dan juga krisis beras macam itu. Orang di Malaysia kelaparan. Mas Farhan berada Hoax di ya, Malaysia, lagi-lagi ya. tak pernah dengar orang di Malaysia itu kelaparan. Bahkan TKI ataupun TKW ataupun warga asing tak pernah
dengar orang yang bekerja dekat Malaysia itu bakal kelaparan. Kalau dia bercerita tentang enak kerja di Malaysia itu sudah banyak. Mereka itu bercerita dekat kampung tak pernah makan sedap, seketika pergi dekat Malaysia boleh makan ayam 1 ketul 2 ketul setiap hari, itu sudah lumrah. Itu sudah banyak yang membuat video tentang pengakuan asli, pengakuan fakta, pengakuan real macam itu. Bukan, ada juga segelintir lah orang yang dulunya bekerja dekat Malaysia ataupun di bidang sawit ataupun di bidang bangunan macam itu, di bidang construction ataupun di bidang restoran yang ada dekat Malaysia. Segelintir lah, tak banyak TKI ataupun TKW yang tak tahu berterima kasih. Malah ketika balik kampung mereka memburukkan Malaysia, para sahabat. Ada itu, ada banyak ketika video yang Mas Farhan itu jumpai bahkan di share kepada Mas Farhan, ada segelintir TKW dan juga TKI yang dulunya bekerja dekat Malaysia boleh sukses membina rumah, bahkan boleh membeli tanah dekat kampung sebab bekerja dekat Malaysia, dan tiba-tiba mereka malah memburukkan Malaysia. Itu otaknya itu di mana? Kalian itu sudah tumpang hidup, sudah boleh diterima dengan baik dulunya, malah ketika balik dekat Indonesia malah memburukkan. Itu kalian itu memang tak ada adab lah para sahabat, tak tahu rasa berterima kasih. Hewan pun ketika nengok sebuah video ada anjing, ketika diberi makan sama orang itu tahu rasa berterima kasih kepada tuannya macam itu. Apalagi kalian yang selalu memburuk-burukkan Malaysia, segelintir yang merasa yang memburukkan Malaysia, yang yang dulunya bekerja dekat Malaysia, jangan sakit hati lah, segera tobat lah macam itu. Malu kalian macam itu para sahabat. Dan inilah tobat, guys, Mas Farhan yang makan setiap bulan untuk beras yang ada dekat Malaysia macam itu para sahabat. Tadi juga Mas Farhan sempat pergi bareng dengan Mas Iki, tapi Mas Iki lain lain bilik dengan Mas Farhan. Jadi Mas Iki ada di sebelah sana. Jadi Mas Farhan tak membuat bareng dengan Mas Iki ketika pulang ke rumah. Tadi belinya di pasar ataupun di kedai runcit, kita sama-sama dengan Mas Iki para sahabat. Jadi kita menolak dengan adanya statement Malaysia krisis beras itu, kita menolak para sahabat, tak percaya macam itu. Karena saya pun bekerja dekat Malaysia tumpang cari rezeki, kok masa ya negara maju kan kehabisan beras saja. Padahal ketika kita pergi dekat kedai runcit, beras itu berlambak macam itu. Kan aneh para sahabat. Tetapi banyak ketua netizen Konoha ini membangga-banggakan hal ini, selalu ingin memojokkan negara Malaysia macam itu para sahabat. Jadi kalau para TKI ataupun TKW yang tahu persis dengan apa yang berlaku dekat Malaysia, ketawa tengok video yang mengatakan Malaysia krisis beras para sahabat. Dan mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Pandit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi guys ya, kita tengok sama-sama bahwa itulah fakta sebenarnya di Malaysia ya. Yang mengatakan netizen Konoha ini banyak mengatakan di komentar-komentar gitu guys ya, bahwa mengatakan Malaysia krisis beras. Ternyata itu fakta sebenarnya, bahwa di Malaysia banyak sekali beras ya. Di mana letak apa yang dikatakan netizen Konoha ini di Malaysia itu krisis beras, padahal di Malaysia itu sangat banyak beras guys ya. Bayangkan kita tinggal pilih saja mau harga berapa guys ya. Tetapi khusus yang subsidi ya, ternyata saya pun juga baru tahu guys ya, bahwa yang subsidi ini memang dikhususkan untuk warga lokal ya, ataupun warga tempatan di Malaysia. Artinya orang-orang asing gitu guys ya, baik itu orang Indonesia yang memang bekerja di Malaysia begitu, warga-warga asing lainnya ya, artinya tidak boleh menikmati subsidi yang ada di Malaysia ini, karena ini adalah untuk warga tempatan di Malaysia gitu guys ya. Dan ini menjadi informasi juga buat saya guys ya. Dan ya lagi-lagi tolonglah guys ya, buat mungkin netizen Konoha yang mungkin yang melihat video ini ya, yang suka dengan hal-hal hoax ya, hal-hal yang memang berita-berita yang tidak sesuai fakta ya, tolonglah bertobat ya. Karena kita juga malu sebagai rakyat Indonesia yang
Padahal tidak semua ya netizen Indonesia ataupun warga Indonesia itu yang berpikiran negatif tentang Malaysia. Tidak semua, tapi ada dan mungkin banyak ya netizen Konoha ini yang sangat berpikiran itu sudah negatif terhadap Malaysia. Padahal mungkin ya, apalagi dia mungkin udah pernah bekerja di Malaysia, ya harusnya kita bersyukur ya bahwa kita misalnya sudah menumpang negara orang ya untuk mencari nafkah gitu guys ya. Artinya harus bersyukur dengan apa yang Allah berikan itu guys ya. Bukan malah pulang ke Indonesia malah membuat channel yang menjelek-jelekkan Malaysia. Ya, itu disayangkan sekali ya kepada mungkin banyak orang-orang yang memang tidak berterima kasih kepada Malaysia begitu guys ya. Oke, bagaimana pandangan teman-teman semuanya? Ya saya harap juga tidak bergaduh di komentar di bawah ya, karena saya yakin juga nih netizen Malaysia yang memang luar biasa ya dalam menghadapi netizen Konoha ini yang asal cakap ya, asal ngomong saja tanpa fakta begitu guys ya. Karena rata-rata mungkin di Indonesia itu banyak sekali orang-orang yang memang mudah termakan berita-berita hoax ya, sehingga dengan berita hoax tadi lalu dipercayai begitu saja ya, tanpa adanya melihat fakta yang sebenarnya. Tapi kita tunggu sama-sama, tidak tengok videonya ya kan, bagaimana di Malaysia itu beras itu sangat banyak. Bahasa Malaysia itu merabak ya guys ya. Artinya sorry kalau salah guys ya. Artinya sangat banyak beras di Malaysia, daripada harganya bervariasi ya, daripada harga yang murah sampai yang mahal gitu guys, sampai yang ada subsidi dan yang tidak bersubsidi begitu guys ya. Oke guys, mungkin bagaimana pandangan teman-teman semuanya, komen saja di kolom komentar di bawah. Dan jika korang ada video yang keren untuk saya reaksi ya, boleh kiranya kirim saja linknya di kolom komentar guys ya. Itu dulu video hari ini. Tetap di Rahmat Pon Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.